Jadi apa yang mau kita bicarakan sore hari ini yaitu tentang reformasi keluarga. Mengingat kita sedang mengingat tentang reformasi gereja. Jadi kalau kita membicarakan tentang reformasi gereja, maka diawali oleh Martin Luther. Gereja kemudian memisahkan diri dari Katolik itu, dan teman bapak ibu-ibu masih ingat, dan gerakan dari reformasi itu ditandai dengan 5 gerakan berpikir. Yang pertama itu hanya oleh scripture, firman. Yang kedua itu hanya oleh Kristus, Yesus, maka ada istilah Christ alone, Yesus saja. Lalu yang ketiga itu hanya oleh iman, sola fide, hanya oleh anugerah, sola gratia, dan soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi apa itu reformasi? Reformasi itu kan dari kata formasi. Formasi itu kan susunan. Kalau reformasi berarti ada yang harus disusun ulang. Ya, Martin Luther melihat di gereja harus ada yang disusun ulang. Dan itu berkaitan dengan apa? Intisari iman Kristen. Tetapi saya tidak akan bahas itu panjang lebar karena tidak ada gunanya bagi kita. Saya akan membahas bagaimana keluarga itu harus disusun ulang. Sebab ketika kita mengingat lagi, betulkah keluarga-keluarga itu hidup hanya oleh firman? Betulkah keluarga kita itu hidup hanya oleh Kristus? Betulkah keluarga kita itu hidup hanya oleh iman, anugerah, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan? Jawabannya belum tentu. Banyak keluarga yang perlu direformasi, dalam pengertian diperbaiki, disusun ulang. Tapi karena ini ibu-ibu, saya akan persempit lagi nanti apa yang harus disusun ulang kalau kita itu seorang ibu, sehingga nanti berdampak bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, coba kita lihat lanjutannya ya. Mengapa keluarga perlu direformasi? Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Apa kelihatan itu kalau dari belakang? Tidak kelihatan ya, terlalu kecil ya. Sudah tua-tua, jadi udah tidak nampak ya. Saya besarkan begitu, apakah kelihatan? Nah, kalau begitu ayo kita baca rame-rame. 1, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ini enggak sampai 100 tahun setelah Yosua mati, zaman hakim-hakim. Jadi setelah Yosua pemimpin besar itu mati, sekarang bangkitlah generasi baru. Generasi baru yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, juga tidak mengenal perbuatan Tuhan kepada orang Israel. Bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan. Jadi 100 tahun itu katakanlah 2 generasi. Jadi 2 generasi setelah Yosua, maka lahirlah cucunya Yosua yang kemudian hidup jauh dari Tuhan. Dan kalau kita itu melihat gereja kita juga demikian. Dari zaman opung kita dulu, lahir generasi orang tua kita, lalu lahir kita,
lalu lahirlah anak kita generasi yang keempat, itu kita akan mendapati sebuah angkatan, bangkitlah angkatan yang lain yang tidak mencintai Tuhan. Dan itu adalah generasi kita atau generasi di bawah kita, anak-anak dan cucu kita. Maka apa yang terjadi di Israel pada waktu itu? Ada namanya generasi yang hilang. Satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Keturunan orang-orang Israel yang menyakiti hati Tuhan. Dan saya mau mengatakan, tidak jauh setelah kita, anak-anak kita belum tentu mencintai Tuhan. Anak cucu kita bisa menjadi generasi yang hilang. Anak cucu kita bisa saja tidak mengenal Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi itu kapan? Bisa saja sekarang. Maka kita kemudian melihat ada keluarga yang anaknya kawin dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan itu banyak orang Kristen. Ada keluarga yang kemudian anaknya hamil di luar nikah. Dan mereka kemudian menikah karena sakit hati di luar gereja. Ada keluarga yang kemudian anaknya memberontak dan lain sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga sekarang hilanglah generasi itu. Ini yang kemudian menjadi masalah di dalam kekristenan. Itu sebabnya judul tema kita reformasi keluarga. Ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu kita susun lagi ulang. Kenapa? Karena kalau tidak kita perbaiki, tidak kita susun ulang, maka akan bangkit anak cucu kita nanti yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup di zaman yang baru, generasi yang baru, era yang baru, yang tidak akan suka dengan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau begitu, apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita itu ibu-ibu, nah hari ini saya akan bicara tentang ini. Yang pertama, mari kita lihat sebetulnya akan dimulai dari seorang ibu, reformasi itu. Mari kita baca Yesaya pasal 49 ayat 15. Ini dia, 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan. Ini kan pertanyaan Tuhan. Kalau ada seorang ibu, menurutmu ada enggak mama yang lupa sama anaknya? Kalau dia normal, orangnya enggak ada, kecuali enggak normal. Mama yang agak-agak senewen, nah ini baru lupa sama anaknya. Jawabannya enggak mungkin ada. Tapi Tuhan bilang, sekalipun ada, aku tidak akan melupakan kamu. Seorang ibu adalah ibu yang mencintai anak-anaknya dengan kasih yang tulus dan tanpa batas. Dan ini adalah panggilan menjadi mama. Bagaimana mama mengasihi anak-anaknya seperti Tuhan mencintai anak-anaknya. Saya ulang, reformasi dimulai dari ibu dulu. Nanti kalau bapak dikumpulkan baru saya ngomong bapak. Tapi karena ibu-ibu, ibu dulu sore hari ini. Jadi kita yang bahas ibu dulu ya. Jadi ini panggilan kita. Coba perhatikan di seluruh sejarah Alkitab. Alkitab itu memperkenalkan bahwa Tuhan itu punya kasih yang feminim. Misalnya di dalam Yesaya 46 ayat 6. Bahwa sampai tua Tuhan itu akan menggendongmu, menggendong kita. Menggendong itu kan simbol dari cinta kasih seorang ibu yang menggendong anak-anaknya. Sampai tua mama tetap akan mencintai anaknya sekalipun sudah berparuh main, sudah bercucu, mama tetap mencintai anaknya. Kan begitu ya?
Ya, kecuali yang nggak normal itu tadi. Kalau yang normal-normal pasti. Sebab ada ibu-ibu yang nggak normal juga. Disuruhnya cerai sama permainnya, anaknya itu. Kan ini ibu yang nggak beres gitu ya. Ya saya sering konseling ibu-ibu yang kemudian ikut campur di keluarga anaknya, malah disuruh cerai anaknya sama permainnya. Dicarikan lagi istri yang baru, itu kan ibu-ibu nggak kenal Tuhan itu ya. Jadi dia juga memperkenalkan diri sebagai pribadi yang feminim dengan gambaran lain. Misalnya Mazmur 139 ayat 13. Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita sejak kita dalam kandungan. Kalau ibu-ibu dulu mengandung masih ingat, dilus-lus bayinya, enggak usah rewel kau ya nak, di dalam sana tenang saja, mama akan makan banyak dan kau akan kenyang. Bayinya masih di dalam kandungan, tetapi cintanya itu sudah ada sejak anaknya dalam kandungan. Kecuali ada ibu yang sudah anaknya beruntun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kemudian anak yang ke-8 tetap ada lagi yang ke-9, jojorlah yang ke-10. Karena sudah 10 anaknya, tinggal lahir yang ke-11. Sudah capek dia beranak dan mau digugurkan yang satu ini karena sudah 11 anaknya. Nah dia sudah benci dari kandungan anaknya. Nah kalau ada yang begitu nanti bertobat ya. Nanti kita perlu pengakuan. Sebab ada juga ibu yang mau menggugurkan kandungannya. Kenapa? Ya karena nggak direncanakan. Anaknya sudah banyak. Dan itu menimbulkan banyak luka. Emotional wound namanya. Luka dalam emosi hati anak. Nanti saya akan ajar bagaimana akibatnya. Tetapi juga di bagian lain diperkenalkan pribadi Allah yang feminim. Bahwa Allah itu melindungi anak-anaknya seperti melindungi burung ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Jadi Tuhan menampilkan diri sebagai pribadi yang punya kasih keibuan. Dia menggendong, bukan hanya menggendong, mengelus kita, mencintai kita sejak dalam kandungan dan menaungi kita dengan sayapnya. Dan ibu mesti seperti itu. Coba kita lihat apa sih kalau begitu tugas ibu. Supaya keluarga kita bisa mengalami reformasi. Kita harus kembali lagi kepada tugas ini. Saya hanya akan sebut 2 saja supaya kemudian kita dapat gambarannya. Yang pertama, menjadi tempat perteduhan yang aman bagi anak-anaknya. Matius pasal 23 ayat 37. Seorang ibu adalah seorang yang bertugas memberi rasa tenang kepada anak-anaknya. Suatu hari Joel kami itu ikut bimbel. Lalu kemudian di jalan Esparman ya. Esparman bimbelnya. Di Esparman situ, di tempat bimbelnya itu lupa aku. Ruang guru di Esparman. Dia tiba 5 menit sebelum dibuka kelas. Jadi dia pikir masih ada waktu 5 menit nunggu, lebih baik beli snack saja. Lalu dia pergi ke Pringgan. Di Pringgan itu ada Indomaret. Lalu beli dia di Indomaret itu, setelah itu dia naik sepeda motor kencang. Di Pringgan banyak mobil-mobil yang berbaris parkir suka makan di situ. Lalu begitu dia kencang ada pria yang menyeberang, tidak dilihat Joel karena di balik mobil. Ketabrak kakinya patah. Diteleponnya kami, "Pak, aku kecelakaan." Sambil gemetaran dia menceritakan nangis. Lalu kemudian mamanya sudah gelisah. "Aduh anakku, bagaimana ini?" Lalu kemudian mamanya tanya, "Tapi kau enggak apa-apa kan Bang?" "Enggak, aku enggak apa-apa." "Oke, kalau begitu kau tenang di situ. Kau sekarang di mana?" "Di rumah sakit Herna." "Oke, tenang di situ. Kami akan datang. Tenang saja di situ." Kami datang. Begitu kami datang, kami lihat si Joel itu keringatan, wajahnya pucat, ketakutan. Yang dilakukan mamanya pertama kali adalah dipeluknya. "Sini Bang, ku peluk dulu." Dipeluk. Lalu kemudian, "Duduk kau di situ ya nak, minum kau dulu." Dikasih minum. "Mama papa yang akan mengurus ini, tenang saja." Saya membayangkan betapa cemasnya hati anakku waktu itu.
Ketakutan karena di peringkat itu preman semua. Keretanya ditahan preman, semuanya. Dia sudah didatangi preman, mau dipalak dan lain sebagainya. Dan itu anak SMA. Lalu kemudian mamanya datang. Tenang. Mama papa yang akan ngurus. Tugas seorang ibu adalah menenangkan, meneduhkan hati anak-anaknya yang kadangkala gelisah, cemas karena banyak serangan. Maka kalau dalam lagunya orang Toba itu, Tuhan ondihona saito kuto tondiki tulambung mi o Jesusi o Tuhan sarihona. Tahu lagu itu? Apa ondihon? Lindungi aku di bawah kepak sayapmu. Kenapa? Karena ada yang menyerang anak-anak itu. Rasa cemas, rasa takut, tapi seorang mama yang baik itu adalah mama. Enggak, ini yang mati enggak apa-apa. Jadi mama yang baik sedang selip dia. Itu adalah mama yang meneduhkan. Nah ini ya, mama yang meneduhkan hati anak-anaknya. Yang kedua, mama juga adalah mama yang mendukung anak-anaknya, mensupport anak-anaknya, melatih anak-anaknya untuk memasuki kehidupan yang baru. Seorang ibu adalah ibu yang selalu hadir memberi support, memberi dukungan. Dan ini tugas seorang mama. Kadangkala mereka itu tidak butuh kata-kata, tapi pelukan, belayan dari seorang mama. Dan itu tanda bahwa aku mendukungmu, aku mensupportmu. Sekalipun sibuk, sempatkan waktu untuk duduk bicara. Dan itu tanda bahwa saya mendukungmu anakku. Jadi ini apa? Tugas seorang mama. Dan ini tugas seorang ibu yang kadangkala ini tidak dikerjakan. Ada istilah, agak batuk, dalam masyarakat kita itu namanya hainangon, anak laki-laki yang selalu apa-apa minta mamaknya, apa-apa tanya mamaknya, karena tidak pernah dilatih, tidak pernah diberi dukungan. Semuanya yang melakukan mamanya. Sampai dia kawin pun dia nggak ngerti bagaimana mengurus istrinya, mengurus anaknya. Sebab selama ini semua yang mengerjakan mamanya. Dan ini jadi masalah nanti. Berikutnya ya, saya lanjut ya. Tetapi sekali lagi, semua pada ikut batuk-batuk, kasih minum dulu. Oh kan, makin seru batuknya kan. Kasih minum dulu. Jadi tugas ini seringkali tidak kita lakukan. Nah ini yang saya mau katakan harus disusun lagi, direformasi lagi. Karena hakikat kita sebagai mama tadi seringkali ini gagal kita lakukan. Kita tidak sempurna sehingga relasi kita dengan anak kita terganggu. Apa yang terjadi? Misalnya, kenapa ada ibu yang tidak bisa memerankan perannya? Pertama, karena dia punya gambar yang salah tentang peran istri. Misalnya, dulu mama bapaknya itu berkelahi terus. Karena berkelahi terus, mamanya itu kemudian yang pergi ke ladang, mencari uang, dia yang masak, mengantar anak sekolah. Bapaknya cuma main catur, duduk-duduk saja di gede, minum sama kawan-kawannya, sehingga anaknya tumbuh. Lalu ditengoknya, oh susah sekali menjadi mama. Dia punya gambaran yang buruk menjadi istri, menjadi mama. Kenapa? Karena dia membayangkan kalau jadi mama mesti kayak mamaku itu. Menderita sekali hidupnya. Dan gambaran yang salah ini menyebabkan ibu tidak bisa berperan dengan optimal. Kenapa? Selalu membayangkan hal yang salah.
Tidak dia sadar, tapi begitu bayangannya. Yang berikutnya, dia memiliki luka masa lalu tentang kewanitaannya. Saya melayani satu orang yang kemudian mengalami pelecehan seksual sejak usia kelas 5 SD, cewek. Dia kemudian nggak percaya sama laki-laki. Sulit sekali untuk menerima laki-laki di dekatnya. Kenapa? Karena dia mengalami pelecehan seksual dari tetangganya. Sehingga dia benci sekali dengan laki-laki. Nah kemudian lama dia tidak percaya dengan semua laki-laki dan sulit menikah. Kenapa? Karena dianggapnya semua laki-laki akan jahat kepada dia. Walaupun sekarang dia sudah punya keluarga, tapi dulu di awalnya dia mengalami luka. Dan lukanya itu membuat dia sulit sekali untuk memerankan peran sebagai mama. Dia ingat sekali akan pengalamannya yang pahit itu. Yang berikutnya punya gambar yang salah tentang ibu. Ada di antara kita dulu yang diasuh oleh ibu yang bapaknya itu absen ya. Bapaknya itu tidak pernah terlibat, ada di rumah tapi tidak pernah ngomong, tidak pernah ikut ambil bagian, minta dilayani terus. Itu kan gambaran bapak kita di masyarakatnya kita ya. Orang Batak, orang Jawa sama. Ayah kita itu adalah ayah yang ngebos, minta dilayani. Istri itu semuanya yang mengambil bagian. Lalu kita punya gambar yang salah. Ibu kita yang dimarahi, ibu kita yang mengerjakan semuanya, bapak kita cuma diam saja, dan kita punya gambar yang salah. Kemudian memiliki luka dengan ibunya, misalnya dibanding-bandingkan, direndahkan, dan lain sebagainya. Anaknya banyak sehingga dia mengalami pengabaian. Biasanya anak tengah mengalami pengabaian. Kalau abangnya datang lalu datang lagi nomor 2, tiba-tiba datang lagi nomor 3. Biasanya yang nomor 2 ini akan terabaikan. Dia menjadi terluka karena apa? Karena ngurus adiknya terlalu buru-buru. Datang adiknya terlalu cepat. Yang jarak dengan adiknya cuma 1 tahun, kurang kasih sayang biasanya. Kenapa? Butuh ASI, butuh pelukan, butuh kasih sayang mama, tapi belum sempat menikmati datang adiknya. Nah itu bahaya. Makanya pemerintah mengatur dengan KB itu ya, supaya apa? Ada jarak. Kalau berjarak anaknya itu baik. Atau mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak tahu. Saya berdoa semua kita dapat suami atau dulu pernah memiliki suami yang baik dan tidak pernah mengalami KDRT. Bagi yang sudah tidak bersuami. Kenapa? Karena kalau ini terjadi kita akan sulit menjadi mama. Sehingga kita tidak bisa memposisikan lagi keluarga kita sebagaimana harusnya berfungsi. Dan ini menimbulkan banyak masalah. Misalnya nanti saya lanjutkan ya. Jadi hubungan ibu dengan anak itu hubungan kehidupan. Dan ini menjadi dasar ada atau tidak ada. Maksudnya begini. Hubungan kita dengan anak kita, ibu itu kan hubungan kehidupan. Karena sejak kecil dia di rahim kita, dikasih makan dia. Lalu kemudian yang menentukan ada dan tidak adanya nanti seorang mama. Bisa saja seperti tadi yang gue ceritakan, digugurkannya anaknya itu. Kenapa? Karena tidak suka, tidak direncanakan. Dan ini adalah hubungan kehidupan. Nah hubungan ibu itu terjadi sejak anak dibentuk. Dan ini sangat mempengaruhi konsepnya nanti tentang Allah. Maka anak-anak kita mudah mengenal Allah atau sulit mengenal Allah tergantung pada mamanya waktu dengan anak itu masih kecil. Kenapa anak-anak sekarang sulit mengenal Tuhan? Karena dulu mamanya salah waktu kecil. Sejak dalam kandungan saya menyanyikan lagu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu bahasa Ibrani. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ku nyanyikan di perut istriku yang hamil. Anak itu dengar lagu itu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dia dengar, dia ngerti, dia sedang kami cintai sejak dalam kandungan.
Tapi kalau mama bapaknya berkelahi aja, nggak ada otakmu, kata bapaknya. Istrinya pun, kau pun emang kau aja, aku aja yang punya otak, kau pun tak adanya otakmu. Kau laki-laki tak bertanggung jawab. Maka anak itu sejak dalam kandungan, dia sejak dibentuk, konsepnya tentang Tuhan sudah salah. Begitu loh. Jadi sejak kapan anak itu diajar mengenal Tuhan? Sejak dalam perut. Kenapa sekarang sulit mereka mengenal Tuhan sudah besar? Karena kita terlambat. Itu perjuangan yang harus kita reformasi ulang lagi. Bila perlu kita bikin perdamaian sama mereka. Saya punya cerita, dulu anak kami yang ketiga itu tidak kami rencanakan. Karena sudah ditutup, sudah diikat oleh Dr. Juniansen Purba. Lalu kemudian kita tidak mau lagi punya anak yang ketiga, ternyata datang. Jadi sampai 3 bulan kami tidak pernah ngobrol dengan bayi dalam perut itu. Karena jengkel kami waktu itu. Jadi marah kami. Kok bisa datang lagi dokter? Padahal rencana kami sudah pas, anak pertama kami laki-laki, anak kedua kami perempuan. Sehingga pas cowok dan cewek seperti yang kita doakan. Ini datang lagi, kami sedang memulai pelayanan, pokoknya malaslah kita mendengar kabar hamil itu saja sudah bertengkar kami. Jadi waktu itu ya, lalu kemudian usia dia itu 4 tahun, kami di malam tahun baru, kami minta maaf sama si Louis. Anak kami yang ketiga namanya Louis. Louis, mama papa mau cerita dan mama papa mau minta maaf. Begini, dulu papa itu berdoa supaya Tuhan kasih anak laki-laki dan perempuan. Datanglah abangmu Bang Joel, datanglah kakakmu Kaila. Lalu kami datang ke dokter, udah cukup yang kami doakan udah dijawab Tuhan, tutuplah dokter. Tiba-tiba datanglah Louis di perut mama. Pada waktu Louis datang di perut mama, kami tidak suka. Kami tidak pernah ajak kau ngobrol dan bicara. Sekarang malam hari ini papa mama mengaku kami minta maaf. Si Louis itu nangis dalam sekali. Itu masih kelas 2 SD. Belum ya? Belum SD ya? TK, masih TK. Dia itu nangis sekali. Nangis, kemudian kami bilang, Louis, sekarang kami mencintaimu. Kami sayang sekali samamu. Dan Louis adalah anak papa mama yang kami cintai, kami kasih. Lalu dia tanya, benar kan papa mama sayang samaku? Benar. Dulu kami lakukan itu karena kami masih dalam kesulitan. Sekarang kami mencintaimu apa adanya. Tahu apa pengaruhnya? Sampai kelas 4 SD, Louis tidak pernah mau ditinggal oleh mamanya, termasuk pergi ke sekolah. Begitu tiba di gerbang, Louis akan muntah-muntah karena tidak mau pisah sama mamanya. Luka yang dalam. Karena dulu kami tolak dari dalam kandungan. Sekarang dia udah kelas 5 SD. Kami mengajarinya bersusah payah untuk mandiri. Dan ingat, ini perlu diperbaiki. Itu ya. Jadi ibu-ibu yang pernah mau menggugurkan anaknya minta maaf nanti. Kalau anakmu sudah pergi, minta maaf juga sama dia kalau datang. Selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Karena dia akan mencari, ada yang hilang dalam dirinya. Apa itu cinta dan kasih sayang? Itu ya. Enggak ada kan yang pernah merencanakan menggugurkan anak? Enggak ada? Enggak ada? Cukup tersenyum saja, enggak usah mengangguk. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Aman ini ya? Aman ya. Kalau ada minta maaflah sama anak itu. Jadi apa yang terjadi kalau mama itu enggak berfungsi seperti yang di atas tadi? Yang terjadi banyak sekali. Ada mama yang enggak berfungsi, ya banyak mama yang enggak berfungsi. Enggak tahu ngapa-ngapain dia, enggak tahu memerankan perannya. Dan perhatikan ketika itu yang terjadi, maka kita lihat disfungsi ibu bagi anak laki-lakinya. Apa yang terjadi kalau anakmu laki-laki? Yang pertama, anak itu akan meremehkan dan mengejek anaknya nanti kalau dia punya anak. Kenapa? Karena dia mau tahu, mau kasih tahu, papamu ini laki-laki sungguhan. Saya dulu punya teman yang selalu menasihati anaknya, laki-laki tidak boleh nangis. Laki-laki pantang nangis. Kenapa dinasihati begitu? Sebab dari dulu mamanya
mengakui dia anak laki-laki. Maka sekarang punya anak laki-laki, dia mau tunjukkan kau harus pria. Pria itu seperti apa? Nggak nangis, nggak cengeng. Suatu hari dia main sepeda, kecemplung ke dalam got, patah jarinya. Lalu dimandikan pembantunya bilang, kenapa ini patah? Kok kamu nggak minta tolong? Atau nangis atau apa? Dia bilang, laki-laki tidak boleh nangis, kata papa. Papanya menjadi bingung dan kemudian papanya minta maaf. Karena pria boleh menunjukkan emosinya nangis. Dan ini jadi masalah. Yang kedua adalah menolak meremehkan sehingga kurang percaya diri. Banyak pria-pria, suami ibu-ibu yang nggak pede. Orangnya nggak percaya diri, nggak berani ngomong, tapi gampang tersinggung. Kalau kita yang ambil alih, dia marah, disuruh nggak mau, didorong nggak bergerak, ditarik juga malu. Ini gara-gara apa? Karena fungsi mama dulu nggak berfungsi. Sehingga anak itu bertumbuh jadi dewasa sekarang nggak pede. Nah, ibu-ibu kalau punya suami yang nggak percaya diri, jangan-jangan dulu mertuamu itu nggak suka sama anak ini dan menolaknya. Bisa jadi ya. Atau dia menjadi terlalu dominan. Kenapa? Karena dia menganggap hidup ini kompetisi, perjuangan. Kalau 6 orang di dalam sebuah keluarga, anaknya kecil-kecil usia 1, usia 8 tahun, 2, usia 6 tahun, 3, usia 5 tahun, dan seterusnya itu, maka di sana ada namanya rivalry. Rivalry itu apa? Rebutan cinta dan kasih sayang. Ya, kita sudah terlanjur, tapi nasihati anak-anak kita, nanti punya anak jarang-jarang saja. Kenapa? Karena rivalry itu menyebabkan jiwa anak tidak sehat. Nanti ada yang jadi dominan. Berarti kan ada anak kita yang pendiam, ada anak kita yang dominan ngomong terus, mengendalikan, mengontrol. Kenapa? Karena disfungsi. Yang berikutnya mengembangkan hubungan yang dependen yang saya bilang tadi. Ada pria yang hainangon. Gak bisa mengambil keputusan, gak bisa mengeksekusi keputusan. Dia gak bisa ngapa-ngapain di luar mamanya. Ini jadi masalah loh dalam keluarga. Jadi ibu-ibu, ini fungsi yang terganggu menyebabkan banyak masalah. Kemudian ada yang berbahaya, ini lebih berbahaya ke bawah. Muncul karakter feminim, kewanita-wanitaan dia. Kenapa? Karena dia kekurangan kasih feminim dari mamanya. Sehingga dia mencari. Nah nanti akibatnya apa? Dia kemudian mengalami kesulitan intim, gak kawin-kawin, takut kawin, takut bertanggung jawab. Laki-laki sudah 35 tahun, tapi kalau disuruh kawin gak tahu bagaimana. Bingung dia dekat dengan wanita. Akibat dari apa? Dia memang diasuh oleh mama yang terluka. Dan ini yang perlu kita reformasi supaya keluarga kita menjadi lebih baik. Nanti di belakang saya akan tunjukkan bagaimana. Kemudian munculnya memendam kemarahan atau malah lengket dengan ibu, ya terserah. Ini ada 2. Yang ekstrim kiri marah sama mamanya, yang ekstrim kanan itu lengket sama mamanya. Ada yang kemudian bapak-bapak bilang, aku kalau mengingat mamaku enggak ada pun yang baik ku ingat dari dia. Yang masak aku, yang rawat mamaku itu aku, mamaku enggak tahu apa-apa. Anaknya yang ngomong. Kenapa? Karena mamanya enggak berfungsi, marah anaknya. Sampai tua dia marah. Begitu mamanya mati senang dia. Udah mati dia. Jadi bukannya dia merasa kehilangan. Karena dia begitu bencinya dengan mamanya yang tidak berfungsi. Itu ya. Semua dilakukan oleh anaknya dan bapaknya. Muncul perasaan impoten dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan putrinya? Putrinya, ibu membiarkan dirinya serta anak perempuannya diperlakukan dengan tidak baik secara berulang-ulang. Ada namanya kodependensi. Kodependensi itu begini. Jadi ibu-ibu pernah dengar suami istri yang suaminya itu mabuk terus, berkelahi terus. Habis ditampari istrinya, nanti damai lagi, rukun lagi. Tapi bulan depan tampari lagi, damai lagi, rukun lagi. Itu kodependensi. Kenapa? Karena si istri merasa kalau enggak ku terima dia, siapa yang akan menerima suamiku ini?
Suaminya pun bilang, kalau nggak sama kau siapa yang kutampari? Hanya kau yang bisa kutampari dan tidak marah. Maka mereka itu terjadi kodependensi. Mereka berkelahi terus, tapi anaknya banyak. Asal berkelahi besok punya anak, asal berkelahi tahun depan punya anak, begitu terus. Jadi siapa keluarga yang sering berkelahi, anaknya banyak, inilah dia. Sering berkelahi anaknya banyak. Iya, karena memang begitu. Jadi kalau ibu-ibu yang anaknya banyak tapi kayaknya enggak rukun, ini tetangganya tahu. Ini mereka berkelahi terus tapi kok tiap tahun melahirkan. Tiap tahun melahirkan. Jadi ketidakhadiran ibu menyebabkan anak kehilangan kasih feminim. Mama akan menjadi penentu di sini. Nah, pada masa remaja dia berusaha mencari kasih feminim dari temannya perempuan. Akibatnya apa? Lesbian. Maka anakmu bisa jadi lesbi. Jadi perankan peran mama. Jangan diabaikan. Ini yang perlu kita susun ulang di rumah tangga kita. Apa sih hakikatnya saya sebagai ibu? Kujalankan tidak itu kepada anakku laki-laki atau anakku perempuan? Atau jangan-jangan saya adalah orang tua yang terluka oleh mama saya, sehingga saya seperti sekarang ini. Nah, saya lanjutkan ya, udah hampir habis waktuku ini. Udah jam 6 ini, sebentar lagi ya. Nah, kemudian anaknya akan berusaha membuktikan dirinya bahwa ia wanita sungguhan. Hubungan dengan teman wanitanya bisa saja tidak sehat. Ada loh yang perempuan tidak punya teman perempuan. Dia tidak cocok kalau ketemu sama ibu-ibu berkelahi terus dia. Cocoknya sama bapak-bapak. Ya, atau ada anak muda cewek yang kawannya cowok semua, nggak bisa dekat sama cewek. Kenapa? Karena terluka sama mamanya. Maka sulit sekali berteman sama sesama jenis. Selalu berteman sama lawan jenis. Kok kawannya anakku ini laki-laki semua ya? Kayak mana itu sampai dewasa perempuan semua, laki-laki semua, padahal dia perempuan maksud saya. Anak boruku itu kok temannya laki-laki semua, nggak ada kawan dekatnya yang perempuan. Kalau ketemu sama-sama perempuan berkelahi mereka. Akibat dari apa? Dari kasih feminim yang kurang. Berikutnya adalah hubungan dengan lawan jenis kurang sehat dan lain sebagainya ya. Lalu bagaimana kita bisa pulih? Karena begini ya, ini tadi kalau nggak kita pulihkan, ketidaksempurnaan ini merusak relasi, anak-anak kita akan kacau. Dan kita pun akan kacau. Jadi inilah reformasinya, kita harus melangkah ke dalam pemulihan. Kita harus memulihkan diri. Bisa enggak hubungan kita itu diperbaiki? Bisa enggak peran saya itu saya perbaiki lagi? Bisa, enggak ada yang terlambat. Yang pertama yang saya mau ajarkan adalah seperti tadi, pengakuan dan pengampunan. Saya sudah kasih contoh seperti saya kepada anak saya. Kalau ada yang melakukan penolakan kepada anaknya, maka sekarang mintalah maaf dan akuilah dosa kepada anak-anak itu. Supaya apa? Relasi kita pulih. Atau kalau ibu-ibu punya anak yang adopsi, anak angkat. Anak angkat ini adalah anak yang tertolak sejak dalam kandungan. Karena mamanya tak mengingini, bapaknya tak mengingini. Dia akhirnya disingkirkan, diadopsi oleh keluarga kita. Yang punya anak adopsi punya tugas lebih berat. Karena banyak yang menutupi status anak adopsi ini. Bahkan anaknya nanti bingung ketika mencari tahu siapa dirinya. Orang tua harus menjelaskannya, nak, waktunya papa dan mama ngomong samamu. Sebetulnya begini ceritanya. Tapi kalau tidak bisa sendiri harus panggil konselor untuk menolongnya. Sehingga keluarga itu bisa menyampaikan apa yang dicari hati anaknya itu kepada anak angkatnya tadi itu dengan benar. Dan ini enggak mudah. Karena kalau dia dibiarkan tanpa pengakuan, tanpa pengampunan, anak ini akan tumbuh dalam emotional wound, tumbuh dalam regenerational sin, dosa yang beregenerasi, luka batin yang nyambung dari orang tua ke anak ke cucu.
harus diputus. Apa yang dilakukan? Pengakuan dan pengampunan. Jadi itu harus terjadi di rumah kita. Ini yang akan memulihkan hubungan kita dengan mereka ketika hubungan kita dibawa kepada Tuhan dan mengalami reformasi di dalam Tuhan. Pemulihan di dalam Tuhan. Pulih lagi nanti. Kita harus mengakui bahwa kita itu perlu dipulihkan. Hubungan kita dengan anak kita perlu dipulihkan. Saya sudah mengajar apa yang mesti dilakukan, pengakuan dan pengampunan. Tidak ada yang lebih berguna selain pengakuan dan pengampunan. Yang kedua adalah mintalah anugerah kepada Tuhan dan kasih ilahi yang besar dari Tuhan. Supaya apa? Dalam saling keterlukaan itu, dengan kasih ilahi kita tetap mencintai anak-anak kita. Dan kita tetap memberi yang terbaik kepada mereka. Mintalah cinta yang besar pada Tuhan. Anugerah yang besar pada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi keluarga memegang peran penting sekali bagi pemulihan masyarakat. Dan memang reformasi dalam pengertian besar gereja itu adalah pemosisian ulang. Alkitab pada posisinya, firman pada posisinya, dan kita sekarang hanya mengambil bagian kecil saja. Ibu pada posisinya, hakikatnya. Kalau sudah sampai di situ, reformasi tiba di rumah kita. Kalau belum sampai situ, reformasi masih di luar pintu rumah kita. Mari kita memulihkan diri, mari kita saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Jadilah ibu yang berani memerankan hakikat seorang ibu. Kalau ada dosa, kesalahan, masa lalu yang buruk, akuilah di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa.